Kabupaten Boyolali merupakan salah satu wilayah penghasil susu terbesar untuk wilayah Jawa Tengah. Hampir sebagian besar masyarakat bermata pencarian sebagai petani dan juga peternak sapi perah. Usaha sapi perah di wilayah ini tidak sedikit yang merupakan milik perorangan atau pribadi, dengan skala kecil hingga skala besar. Salah satunya usaha milik Pak Pramono ini. Meski kebanyakan susu sapi hanya didistribusikan untuk dijadikan olahan minuman susu segar, namun di Boyolali terdapat salah satu olahan makanan tradisional yang terbuat dari susu sapi, yaitu tahu susu. Sebenarnya bukanlah susu yang dihasilkan oleh sembarang sapi perah, melainkan dari sapi perah yang baru saja melahirkan kisaran 1 hingga 2 hari. Karena susu yang dihasilkan sapi ini masih mengandung banyak kolostrum. Kolostrum sendiri sebenarnya merupakan cairan prasusu yang dihasilkan oleh sapi atau mamalia lainnya sebelum dan pasca melahirkan dengan kisaran waktu 48 jam. Dalam satu ekor sapi, biasanya hanya menghasilkan paling banyak sedikitnya 5 liter kolostrum, tergantung dari tingkat produktivitas maupun kesehatan induk sapi. Kolostrum ini lebih pekat atau kental bila dibandingkan cairan susu serta kaya akan nutrisi serta zat-zat penting seperti kalsium, vitamin, asam amino, dan juga tinggi kandungan protein. Meski bagi warga sekitar, kolostrum jarang sekali untuk dijual, karena lebih sering digunakan untuk menyusui anak sapi agar tumbuh sehat. Namun terkadang, sisa kolostrum dari induk sapi juga dimanfaatkan untuk diolah menjadi salah satu makanan tradisional khas Boyolali, yaitu tahu susu. Aku cukup beruntung kali ini, karena akan membantu Ibu Tukini dan Ibu Gianti membuat olahan makanan tradisional khas Boyolali ini. Sebagai olahan makanan, tahu susu pun memiliki cita rasa yang menggugah selera, serta beberapa tahapan dalam mengolahnya. Setelah semua bahan tercampur, selanjutnya adonan cair pun dibungkus di dalam plastik untuk dikukus. Sedikit berbeda dengan proses pembuatan tahu dari sari kedelai. Tahu susu tidak perlu diberi tambahan biang tahu atau rennet ketika proses pengentalan atau proses pematangannya. Adonan kolostrum yang sudah bercampur bumbu pun dikukus sekitar 40 menit hingga adonan menggumpal atau mengental layaknya tahu. Proses pengukusan ini menjadi penentu keberhasilan pembuatan tahu susu. Kolostrum mengandung kaya lemak serta protein, sehingga dalam proses pengukusan ini bara api harus tetap terjaga atau stabil agar tahu susu tidak rusak, karena terlalu keras bila api besar serta terlalu lama dikukus. Dol, nanti diangkat ya, Ibu nyiapin tempat iris-iris dulu. Oh ya Bu. Adonan tahu yang sudah mengumpal karena proses pengukusan ini sebenarnya mirip dengan proses pembuatan keju tradisional khas Sulawesi, yaitu danki atau dadiah yang khas dari Sumatera Barat. Namun bagi warga Boyolali, adonan susu padat ini biasa diolah menjadi bahan masakan layaknya olahan tahu. Untuk dijadikan bahan masakan, adonan susu padat ini pun dipotong menjadi beberapa bagian agar mudah diolah bersama dengan bahan masakan lainnya. Bagi warga desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, tahu susu seringkali hanya disajikan dengan digoreng kering atau dijadikan bahan masakan oseng-oseng. Namun kali ini, Ibu Tukini akan mengolah tahu susu menjadi salah satu menu masakan berkuah santan khas daerah lereng Gunung Merbabu, yaitu jangan lodeh lombok atau yang berarti sayur lodeh cabai. Olahan masakan berkuah santan ini biasanya hanya menggunakan komposisi bahan berupa cabai dan tempe kedelai. Namun agar lebih kaya nutrisi, Ibu Tukini pun menambahkan kacang panjang
dan tentunya tahu susu sebagai salah satu komposisi bahan masakannya. Semua bahan seperti bumbu, cabai, kacang panjang, dan tempe ditumis bersama hingga sedikit layu. Barulah ditambahkan santan sebagai kuahnya. Selanjutnya setelah santan setengah matang, barulah tahu susu pun ditambahkan sebagai variasi dari resep olahan masakan tradisional ini. Dan dimasak hingga santan mendidih dan sedikit asat, agar semua bumbu pun meresap. Sayur lombok ijo merupakan resep masakan yang dapat dijumpai di hampir beberapa daerah pegunungan di wilayah Jawa Tengah, mulai dari Wonogiri, Boyolali, Magelang hingga Yogyakarta. Olahan masakan sayuran ini memang banyak digemari oleh sebagian warga di sini karena bahan-bahan utamanya yang mudah didapat serta sensasi cita rasa pedas yang dihasilkan dari cabai. Selain cabai yang kaya akan vitamin C serta kacang panjang dan tempe yang juga kaya akan protein nabati, campuran tahu susu dari kolostrum juga kaya akan asam amino laktoferin yang terkandung dalam protein. Berdasarkan penelitian, kolostrum mengandung nutrisi yang membantu mendorong faktor imunitas pada tubuh, membantu regenerasi sel, serta membantu memperbaiki sistem metabolisme pada tubuh bila dikonsumsi. Tak heran bila produk turunan dari sapi ini cukup digemari untuk dikonsumsi warga di sini sebagai asupan nutrisi.